Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Heninda Ailsa Sabiela dari Biro Keuangan dan BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Saya adalah peserta Latsar gelombang 4, golongan 2, angkatan 14, kelompok 4. Nah, setelah kemarin saya sudah membahas konsep dari aneka, sekarang saya akan membahas bagaimana kita semua sebagai ASN dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam melaksanakan pekerjaan kita. Kali ini saya akan menunjukkan melalui video singkat bagaimana kita dapat menerapkan nilai akuntabilitas pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Ingat ya, ini hanya contoh. Selamat menyaksikan. Nah, masih lama rapatnya? Bahas apa sih kok lama banget? Maaf Bun, tapi aku nggak bisa kasih tahu rahasia negara. Izin Bapak Ibu. Halo? Halo? Sa, WFH kan? Ngopi yuk di tempat biasa. Ini tuh masih jam kantor, berarti jamnya kerja. Bawa aja laptopnya sih. Nanti malah jadi nggak fokus. Kok ada kamu juga WFH? Udahlah di rumah aja. Plus jaga kesehatan juga. Ini kan masih COVID. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi adalah beberapa contoh perilaku yang memenuhi nilai akuntabilitas yang dapat kalian terapkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Namun tidak sampai situ saja, masih banyak contoh-contoh perilaku yang dapat kalian lakukan, yang mungkin kalian sudah lakukan atau mungkin yang kalian belum ketahui. Nah, di sini aku akan membaca beberapa perilaku yang dapat kalian lakukan selain yang telah ada di video tersebut. Pertama, kita sebagai PNS harus bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Selanjutnya, PNS juga harus membuat keputusan yang adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Selanjutnya dalam kategori perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, PNS harus memenuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, pada kategori menghindari perilaku yang curang dan koruptif, PNS harus melaporkan setiap perilaku curang atau korup. PNS juga harus melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. Selanjutnya pada kategori perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, PNS tidak boleh menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. PNS juga harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu pada di kategori perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, PNS harus bisa menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Selain itu, PNS boleh saja berbagi informasi
asalkan digunakan untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. Selanjutnya, PNS juga harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Lalu, pada kategori perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Selanjutnya, jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. Nah, itulah tadi yang bisa kalian lakukan selain ada dalam video tersebut. Banyak hal yang masih kita belum dapat lakukan, tapi yang penting adalah kita terus berusaha untuk menjadi PNS yang terbaik, terutama PNS yang akuntabel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.